Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam menu sarapan GPDI Situbondo. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kita nafas kehidupan dan juga kesehatan, sehingga kita masih bisa ada dengan keberadaan kita hari ini, dan itu patut kita syukuri dengan melakukan segala kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini mari kita sama-sama menikmati sarapan pagi yang akan menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita pada hari ini. Menu sarapan pagi hari ini saya beri judul Taat dan Percaya. Mari kita buka bersama Alkitab kita masing-masing dari Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu bersujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ini perikop yang panjang, dan sebenarnya di dalam perikop ini kita akan banyak mendapatkan pendidikan ataupun hal-hal yang bisa kita ambil di sini. Salah satunya taat dan percaya. Mungkin juga ada organisasi di sini, bagaimana pemimpin memanajemen atau mengelola anggota-anggotanya, atau mungkin juga bagaimana seorang anggota itu juga bisa menyesuaikan dengan pemimpinnya. Tapi hari ini kita akan belajar tentang hal taat dan percaya. Di dalam sebuah perikop yang panjang ini kita tahu bahwa di ayat yang kedua, yang pertama itu ada masalah. Masalahnya itu apa? Tidak ada air. Sedangkan kita tahu di dalam gurun pasir, air itu adalah hal yang penting, hal yang pokok.
Bahkan tidak hanya di gurun pasir saja, dalam kehidupan sehari-hari air itu adalah sebuah kebutuhan pokok. Jadi kalaupun itu tidak ada, maka itu akan menjadi gangguan atau mungkin bisa menjadi hal yang fatal. Yang kedua, ketika ada permasalahan, rakyat Israel ternyata bertengkar dengan pemimpin. Kita lihat pada ayat yang ketiga sampai yang kelima. Kemudian yang terjadi yang ketiga, Musa dan Harun sebagai pemimpin ke pintu kemah pertemuan, kemudian mereka bersujud dan mereka mendapati hal yang luar biasa, tampak kemuliaan Tuhan di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-8, Tuhan berfirman, dan berikutnya Musa melaksanakan perintah atau firman Tuhan itu di ayat yang ke-10. Dan kemudian yang terjadi adalah air itu akhirnya keluar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita urut di dalam peristiwa atau kejadian ini, kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah sebuah urut-urutan di mana kita menghadapi permasalahan. Sering sekali ketika kita menghadapi permasalahan, yang terjadi, yang pertama kita lakukan dulu adalah menggerutu, bertengkar, protes, komplain. Entah itu kita komplain dengan keadaan, kita komplain dengan Tuhan mungkin, atau juga dengan sekeliling kita, atau kita menyalahkan keadaan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa ketika kita menghadapi permasalahan, sebenarnya yang pertama kita lakukan adalah yang dilakukan oleh Musa dan Harun adalah masuk ke pintu kemah pertemuan dan sujud di situ. Artinya bahwa kita harus datang ke hadirat Tuhan, tanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Baru terus kemudian kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan, yaitu ketika Tuhan berfirman atau Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Dan ketika kita melakukannya, maka kita pun juga harus mengimani itu dengan baik, mempunyai respon yang baik terhadap apa yang dikatakan Tuhan itu. Seperti pada Musa, pada ayat ke-10, Musa melaksanakan perintah, tetapi di situ dia bilang ada kata-kata, hai orang-orang durhaka. Satu, yang kedua, apakah kami, dalam tanda petik. Jadi seperti Musa yang melakukan ini. Dan ternyata di dalam alur perintah ini atau alur kejadian ini ada satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Musa dan Harun, yaitu yang pertama, Tuhan mengatakan tidak percaya kepadaku. Dan yang kedua, tidak menghormati kekudusanku. Sehingga dengan kesalahan fatal ini, Musa dan Harun tidak masuk dalam tanah perjanjian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita bisa pelajari dari hal ini? Yang pertama, di dalam setiap menghadapi permasalahan kehidupan, kita harus tahu bahwa yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Kita bisa lihat dari Amsal 3 ayat yang kelima. Ini merupakan ayat hafalan bagi kita semua. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kisah dari Israel ketika berada di dalam gurun pasir, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Yang jelas kalau kita mungkin ada di tengah-tengah itu, kita akan takjub sekali dan merasakan betapa hebat, betapa besar penyertaan Tuhan. Ada tiang awan, tiang api, ada roti mana. Ya, yang kadang-kadang saya bisa bayangkan tuh tiang awan, tiang api. Jadi ketika siang hari mereka mendapatkan arah dan perlindungan dari tiang awan yang menudungi mereka. Kalau gurun pasir itu mungkin suhunya sekitar antara 40 sampai hampir 50. Tapi dengan tiang awan itu mereka menjadi nyaman, jadi tidak merasa kepanasan. Dan ketika di malam hari mereka mendapatkan satu perlindungan menjadi tiang api. Jadi api itu nanti juga akan melindungi mereka, yang pertama dari kedinginan, karena kalau di gurun pasir itu ekstrim sekali. Siang sangat panas, tetapi ketika malam hari itu sangat dingin. Dan api itu akan menjagai mereka supaya tetap hangat. Satu, yang kedua juga akan menjaga mereka dari
binatang buas. Kita tahu kalau di gurun pasir yang liar itu biasanya binatang buasnya juga banyak. Jadi dengan adanya api itu juga akan menghalau dari binatang buas itu. Demikian hebat perlindungan Tuhan terhadap orang Israel, tetapi mereka masih tidak percaya. Yang kedua, menghormati kekudusan Tuhan. Kita lihat dari Ulangan 32 ayat yang ke-51. Ulangan 32 ayat yang ke-51. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Jadi jelas, ketika mendapatkan perintah, ternyata Musa dan Harun dinilai tidak menghormati kekudusan Tuhan. Jadi dengan demikian, ada satu hukuman yang harus diterima oleh Musa, yaitu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sikap dalam menghadapi permasalahan hidup yang ketiga yaitu tentang pengendalian diri. Kita bisa ambil dari Bilangan ayat yang ke-12, Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sebenarnya adalah sebuah ironis, sebuah paradoks, sebuah yang bertolak belakang. Musa disebutkan di sini adalah orang yang, kalau diambil kesimpulan, adalah orang yang sangat sabar, orang yang sangat lembut hatinya. Tetapi ketika dia menghadapi permasalahan dari atau protes atau komplain dari rakyat Israel, maka dia juga bisa terpancing juga, dia bisa naik darah juga. Dan itu ternyata fatal bagi Musa, dan yang menyebabkan dia menjadi tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Yang keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan dan selalu taat. Kita akan baca dari Bilangan 27 ayat yang ke-14. Bilangan 27 ayat yang ke-14. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Bapak Ibu Saudara, ternyata taat itu merupakan satu hal yang sangat penting, sangat urgent ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apa perintah Tuhan, maka kita harus melakukan itu. Bapak Ibu, sedikit kesaksian, firman Tuhan ini sangat ada atau berlaku di dalam kehidupan saya. Saya adalah seorang guru. Tahun 2009 sempat ada suatu pergumulan tentang bagaimana untuk menjadi guru PNS atau setidaknya meningkatkan taraf kehidupan dalam hal ekonomi. Nah, pada tahun 2008 itu ada ujian PNS, dan oleh bapak saya dan juga kita bergumul jauh, agak dalam, dan Tuhan dengan jelas mengatakan, ayo coba ikut. Akhirnya bapak saya yang di Malang berdoa untuk saya hampir setiap malam, doa malam kita berdua doa malam, dan juga saya yang di sini, yang di tempat ini juga berupaya untuk berdoa. Dan ketika hari ujian ada satu permasalahan ternyata di situ, yaitu yang harusnya jam 8 ternyata ditunda menjadi jam 12. Ada 4 jam jeda, dan itu membuat juga capek. Terus kemudian yang harusnya saya mengerjakan soal tipe A, ternyata saya harus ke tipe B. Tapi Tuhan tetap berkata bahwa ayo kerjakan dengan baik, dan akhirnya puji Tuhan dari ratusan orang yang daftar, akhirnya ada 2 orang yang diterima dan salah satunya saya. Bapak, itu bukan karena gagah dan kuat saya, tetapi saya yakin dan percaya itu adalah pertolongan Tuhan, dan karena saya berupaya untuk taat dan percaya. Apa sekarang yang menjadi permasalahan Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita coba untuk taat dan percaya seperti yang kita pelajari pada hari ini. Selamat pagi, selamat menikmati hari. Tuhan Yesus memberkati.